Halo, selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Jusmidar lewat live streaming 200 hari pertama. Dan hari ini pada tanggal 12 Juni tahun 2022 kami sudah memasuki hari ke-104. Alhamdulillah, berkat doa dari teman-teman di seluruh Indonesia, aku sudah melewati 100 hari lebih ya teman-teman untuk mencapai 200 hari pertama. Hai teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah menonton. Apa kabar guys? Aku ucapin selamat hari Minggu. Sekali lagi aku ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lewat live streaming sama Mbak Jusmidar lewat channel Jusmidar CC. Hai teman-teman semua, selamat berbahagia ya, selamat berlibur ria bersama keluarga. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan untuk teman-teman yang berada di Taiwan khususnya ya, untuk teman-teman semua yang berada di luar negeri juga, aku doain semoga kondisi sehat, berbahagia bersama keluarga, rezekinya berkecukupan, usahanya berjalan dengan lancar dan sehat selalu pastinya. Nomor satu ya, sehat itu. Amin. Jadi doa terbaik untuk teman-temanku, sahabatku, Bapak Ibu semua ya yang sudah menonton live aku pada pagi hari ini jam 7 waktu Indonesia bagian barat, di Taiwan jam 8 waktu Taiwan. Hai teman-teman. Ketemu lagi ya, setiap pagi aku pasti melakukan live streaming untuk ketemu dengan teman-teman, karena supaya teman-teman melihat aku gitu, yang sudah lama nggak menonton ataupun yang sudah lama nggak ketemu dengan aku, karena kan aku lama sekali nggak offline ya, nggak ketemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, apalagi tetangga-tetangga aku yang berada di seluruh Jawa Timur. Halo, di seluruh Indonesia, hai, di seluruh Indonesia lama sekali nggak ketemu dengan aku ya, karena aku jadi pegawai luar negeri sekarang ini guys. Dan aku menyapa teman-teman seperti biasa lewat udara. Aku kan pegawai negeri, pegawai luar negeri ya. Dan tepatnya aku sekarang bertugas di Taiwan, yaitu sebagai perawat, yaitu pegawai sebagai perawat lansia. Jadi di sini aku tugasku adalah merawat orang sakit ya, seperti hanya di rumah sakit, seperti teman-teman yang bekerja sebagai dokter, teman-teman sebagai perawat, sebagai merawat orang sakit setiap hari. Nah, aku juga sama guys di Taiwan sebagai perawat, sebagai menjaga lansia, yaitu sama seperti teman-teman semua, menyuntik orang yang sakit ya kan, mengontrol gula darah mereka, juga menjaga mereka supaya agar tetap sehat. Seperti itu ya. Jadi sebelum aku lanjutkan cuap-cuap, aku tunjukkan pasienku ya. Oke, kita sapa-sapa pasienku. Seperti halnya teman-teman yang ada di rumah sakit, aku juga menjaga orang sakit loh. Ayo kita sapa dulu ya pasien kita. Jadi pagi hari ini kondisinya pasien aku sudah bersih. Pagi-pagi aku sudah bersihkan tubuhnya semua, karena semalaman kan tidur ya kan. Pasti yang namanya kotoran-kotoran itu keluar dari tubuh badan pasienku. Jadi aku bersihkan, aku mandikan, aku ganti semua peralatan yang kotor sudah bersih, lalu aku kasih makan, lalu aku cek semua suhu tubuhnya, periksa semua gula darahnya, periksa kesehatannya, lalu aku kasih makan. Setelah selesai, aku menemui teman-teman di pagi hari, menemui Bapak Ibu semua lewat media sosial, lewat udara, yaitu live streaming. Dan live streaming aku ada program dari aplikasi Kakmat bersama Kakmat Gladiator untuk mencapai sampai ke seterusnya. Dan aku dari program tersebut ada challenge 200 hari pertama, dan pada tanggal 12 Juni tahun 2022, alhamdulillah di pagi hari jam 7 waktu Indonesia bagian barat sudah mencapai hari ke-104. Alhamdulillah ya. Jadi aku masih konsisten untuk memberi informasi-informasi untuk teman-teman yang apa yang Anda butuhkan.
terutama tentang kesehatan. Karena apa? Karena aku di sini menjaga orang sakit, dari pengalamanku menjaga lansia seperti apa, pengalamanku menjaga orang sakit seperti apa, disitulah aku akan memberi pengalaman aku, akan berbagi pengalamanku semasa aku menjaga lansia. Jadi bagi teman-teman yang seorang dokter, halo, yang seorang guru, hai, yang seorang polisi, halo teman-teman semua, selamat beraktivitas ya, selamat menunaikan tugas negara sama dengan aku melakukan tugas negara guys. Dan ini hari Minggu, Lipai Dian, Taiwan Show, Lipai Dian, Taiwan bilang hari Minggu. Selamat berlibur ya teman-teman yang hari ini sempat liburan dan sempat keluar dari rumah. Ya, amalkan menjaga pola hidup sehat dengan menjaga protokol kesehatan, salah satunya pakai masker. Ya, amalkan pakai masker, amalkan menjaga pola hidup sehat pada saat keluar rumah. Ya, dan sekarang kan masih pandemi ya, terutama jaga jarak. Ya kan, jangan sampai uyel-uyelan lah wong Jawa ngomong. Ya kan teman-teman sudah paham kan bahwa sekarang ini pada saat pandemi new normal bisa keluar rumah tapi harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun lebih dari 5 orang, jaga jarak lah seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut live, kita sapa-sapa pasien dulu ya. Kita tanya sudah makan apa belum, sudah BAB apa belum, sudah kenyang apa belum, sekarang gimana keadaannya, seperti itu ya, kita tanya beliau. Halo Lapan. Hai. Ni hao. Ni是什么？你吃饱了吗？吃什么？吃什么？小笼包，小包子吧。小包子，嘿，有没有包？有，还得要喝咖啡，啊，你有喝咖啡？咖什有点喝咖啡，啊？咖什么啡？买咖啡，咖啡什么？kopi. Kopi. Iya, halo Dinda Monarita, selamat pagi. Terima kasih sudah menonton ya. Nah, ini pasien aku, guys. Ini kan semua. Ini kan semua. 是的，喝咖啡。sedia nih ya ho kopi sama. Yes sir。哦，是吗？你看什么？现在你看书吗？有没有看书？看的15号下雨，15号。哦，是吗？有没有？ 15号。 hết不hết năng 15。 舒服hết不hết năng 不会，会下雨。哦，是吗？好，先休息一下。我要看朋友啊，我要 live 一下1半小时可以吗？ OK。好，谢谢你哦，谢谢你。讲话看我，看在这里，我朋友看你呀，我的朋友看你，有没有看到？有。哎，有没有看？你讲啊。 Terima kasih ya. Terima kasih ya. Selamat pagi, Niswa. Selamat pagi. Apa kabar? Cauan. Kawan. Apa kabar? Apa kabar? Sudah sarapan apa belum? Jiang hentou ba? Ini hentou ini jiang ni buwe jiang hua ba? 是不是？ Ini kau ya yo. Mandi. mandi 那个我要问你你讲啊，那个你有没有大便？好了。有没有大便比较好2次。nyaman。nyaman 舒服。好啊好啊，我要讲话我的朋友好不好？好。好，谢谢你啊，再见，你说再见，拜拜，再见。啊，再见，说那里说。不客气，拜拜。好啦。Nah, selamat pagi juga Dinda Monarita. Apa itu artinya? Artinya gini.
Karena kalau pagi-pagi itu aku dahulukan beliau, karena kan memang tugas aku menjaga seorang pasien seperti halnya teman-teman kita, ya kan, seperti halnya teman-teman di rumah sakit. Jadi aku utamakan menjaga pasien dulu. Jadi kalau pagi-pagi aku kasih bersihkan badan semua, aku bersihkan bangun tidur kan. Sebelum aku bersihkan beliau, aku bangun terlebih dahulu. Karena kalau dia bangun itu jam 6 waktu Taiwan, di Indonesia itu jam 5. Jadi sebelum jam 5 masih jam 4 waktu Taiwan itu aku bangun dah Monarita. Aku bangun lalu aku bersihkan tubuh badan aku dulu, aku sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh aku bangunin dia, ya kan, mau makan sarapan pagi. Aku bersihkan juga, ya kan, aku buang kotor-kotoran, ya kencing, ya apa semua kan aku bersihkan. Ya seperti aku menjaga pasien di rumah sakit lah, seperti itu. Lalu aku kasih sarapan dia, ya kan, tadi aku baru tanya, kamu sudah sarapan? Sudah. Kamu sudah bersih badannya? Sudah. Kamu sudah BAB? Sudah 2 kali katanya. Itulah yang aku tertawa tadi. Memang pagi hari ini dia BAB-nya 2 kali, ya kan. Terus dia bilang, nanti jam 9 aku mau minta kopi kamu katanya kan. Setiap hari aku minum kopi ini. Jadi dia suka juga selama aku menjaga dia, ya kan. Itu banyak juga dia membantu aku, ya kan. Dia juga membeli kopi ini untuk kami berdua minum. Ya kan, yang awalnya dia memang suka kopi. Tapi karena yang dulu itu dia minum kopi biasa dan aku juga keren ya Kakak. Jadi sedikit-sedikit alhamdulillah aku bisa memahami pakai bahasa Mandarin, ya kan, bahasa kebangsaan di Taiwan kan bahasa Mandarin, ya kan. Jadi dulunya itu memang dia suka minum kopi, ya kan, untuk menghilangkan bau kotoran dia, salah satunya BAB ataupun bau kencing. Itu kalau kita minum kopi, ya kan, itu kan baunya berkurang. Namun dulu dia minum kopi biasa, dan kalau dia minum kopi biasa itu katanya itu nggak bisa, terlalu manis ya, terlalu manis, dan dia nggak bisa minum manis gitu loh. Nah pada saat aku datang ke sini, ya kan, kebetulan aku juga memiliki yaitu kopi Arabica 5 in 1 ini. Jadi sekarang dia minum kopi ini, ya kan. Tadi dia bilang nanti jam 10 setelah kamu ketemu dengan teman-teman kamu, aku mau minta kopi kamu katanya. Baiklah, aku bilang gitu, nanti aku kasih ya katanya. Nah ini sebenarnya bukan kopi aku, dia juga beli, ya kan, dia beli terus aku juga ikut minum. Gitu. Ini kopi 5 in 1 ini kalau di Taiwan itu harganya cuma murah ya, 450 NT saja. Itu harga di Taiwan, dan itu ada 20 saset. Ada 20 saset besar seperti ini di dalam satu box itu, dan ini tinggal sedikit ya. Nanti aku juga mau order ini, tinggal beberapa saset aja guys. Jadi adakah teman-teman yang ingin bercita-cita mengajak aku kopi di warung kopi? Adakah yang ingin mengajak aku di warung kopi untuk ngopi bersama? Karena kopiku tinggal sedikit nih, ada tinggal beberapa saset saja gitu. Gitu ceritanya dah Monarita. Jadi pembahasan aku yang barusan cerita sama pasienku seperti itu tadi. Jadi ya itu tadi pengalamanku yang ada di Taiwan di sini ya. Nah itu menjaga seorang lansia ya, seperti teman-teman, seperti halnya pasien, seperti halnya perawat. Ya memang perawat sih, ya kan, karena semua aku juga yang melakukan dari membersihkan kotoran sampai ke memberikan obat, sampai ke memberikan suplemen, sampai ke memberikan makanan. Ya 24 jam lah aku menjaga mereka ini. Ya menjaga dia ini gitu guys. Jadi ya pastinya ada notifikasi dari WA. Jadi ya itu tadi ya, selain aku menjaga pasien juga ada kerja lainnya seperti ya ini kerja online. Karena kerja online di sini aku buat pertama untuk ketemu teman-teman yang sudah lama nggak ketemu dengan aku ya. Terus aku juga lama nggak offline ketemu dengan teman bapak ibu semua yang ada di luaran sana. Nah maka salah satunya aku melakukan live streaming, dan kebetulan live streaming ini ya kan itu ada challenge, yaitu dari grup Kakmat Gladiator
program challenge di sini dari aplikasi Kak Mat bersama Akademi Inspirasi. Maka untuk teman-teman yang ingin mengikuti live streaming ini bagi yang konsisten saja ya. Yang ingin mengikuti ataupun bagaimana cara live streaming, ayo kita ngobrol-ngobrol sebelum teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara live-nya. Karena live di sini kami ada mentor ya, ada gurunya, ada coachnya, ya kan. Kami sebagai murid itu akan dibimbing bagaimana cara melakukan live streaming. Dan salah satunya apabila kita live streaming, oke, pede aja, kita seperti teman-teman semua pada umumnya, ya kan, ya kita ngobrol-ngobrol saja. Jadi yang sudah menonton, aku mau sapa-sapa dulu sebelum kita lanjut live. Ada Dinda Munarita, ada dari teman-teman semua ya, banyak sekali yang sudah menonton. Kita sapa-sapa dulu dari kota mana aja. Kita sapa dulu, ada dari Jawa Timur, ada dari seluruh Jawa Timur ya, ada dari Malang, Tulung Agung, Banyuwangi, Surabaya, lalu ada dari mana lagi ya, ada dari Kota Tuban, ada dari Gresik, ada dari Malang ya, terus ada dari Ponorogo, ada dari Bojonegoro. Halo seluruh Jawa Timur, apa kabar pagi hari ini teman-teman, di hari Minggu ya, berhappy ria bersama keluarga pastinya ya. Lalu ada dari Kepulauan Riau, Pekanbaru, Kalimantan Utara, ada dari Kalimantan Timur, ada dari mana lagi, Lampung. Hai Lampung, apa kabar? Nah, kemarin teman aku yang ada dari Lampung ya, dari Lampung Timur itu dolan ke Jawa Tengah, dan semoga perjalanannya selamat sampai ke tujuan dan tidak ada halangan suatu apapun ya, Mbak Ayu namanya. Jadi untuk teman-teman semua ya kan yang sudah menonton live aku, terima kasih banget ya. Terus yang belum komentar bisa di kolom komentar guys. Jadi pada pagi hari ini seperti biasa aku live streaming menemui teman-teman lewat udara dari Taiwan, dari pegawai luar negeri, yaitu seorang juru rawat. Juru rawat sebagai merawat lansia ya guys. Jadi kalau aku melawat lansia dalam arti di sini aku juga harus menjaga yang namanya sehat tubuh badan aku dulu. Karena kalau menurut prinsip aku, kalau aku sehat ya kan, otomatis aku bisa ngopeni, nek wong Jawa ngomong, menjaga lansia dengan baik ya kan. Kalau lansia kita jaga dengan baik dan dia juga tetap sehat, kita juga nyaman gitu ya, aman, terus pikiran kita juga tenang gitu guys teman-teman. Jadi yang sudah menonton terima kasih banget ya kan. Dan juga kita pada saat pandemi ya kan, dulu di Taiwan sini kan 2 tahun yang lalu itu kita melakukan yang namanya pandemi ya, banyak sekali virus-virus, dan aku juga sampai saat ini belum pernah keluar guys, belum pernah liburan. Dan intinya bukan ada apa sih, cuma aku ini menjaga saja. Karena kalau setelah liburan itu biasanya itu, apalagi sekarang ya, walaupun di dalam negeri aku lihat teman-teman di Indonesia itu yang ada di PM, yang ada di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia di Taiwan di sini, aku dengar banyak teman kita yang positif ya, positif di dalam arti di sini di karantina. Nah untuk teman-teman yang saat ini di karantina ya kan, sabar, berdoa ya kan, dan tetap juga semangat. Karena kalau Anda semangat dan pikiran harus tenang ya, karena kalau pikiran kita tenang, apapun yang menimpa diri Anda, nah itu akan segera teratasi ataupun segera membaik. Moga-moga untuk teman-teman yang saat ini di karantina, untuk teman-teman yang saat ini terkena garis 2 ya, misalnya terkena yang namanya Omikron saat ini ya, ada teman kita yang terkena. Nah itu untuk teman-teman, sekali lagi untuk sahabatku, tetap semangat, jaga pikiran supaya tenang, karena semua penyakit itu dari pikiran kita ya. Ternyata kalau pikiran kita itu nggak tenang, ataupun pikiran kita itu nggak fokus, terus pikiran kita ini murat marit, orang Jawa bilang, nah itu kita akan yang namanya mengalami masalah, yaitu masalah dari pikiran kita yang awalnya pikiran positif akan menjadi pikiran yang negatif. Nah bagi untuk teman-teman ya kan, tetap fokus
ya kan, apa yang menjadi kendala Anda ataupun apa yang menjadi masalah. Nah itu kita harus fokus yang terbaik, ya bagaimana baiknya gitu ya. Untuk teman-teman yang berada di rumah sakit kemarin ya, yang katanya teman sahabat aku juga ada satu orang itu berada di Taipei, Bangzhou, itu sudah ada 2 minggu ya, sekarang ini masih ada di rumah sakit. Karena apa, memang beliau ini nggak pernah keluar rumah, namun karena majikannya itu terkena, ya kan, pasien yang dijaga itu tertular dari anak-anaknya yang keluar dari rumah. Akhirnya pasiennya tertular dan pasiennya dia terkena dari tularan dari pasiennya gitu loh. Jadi sekarang ini masih ada di hotel bintang 5 ataupun bintang 7. Nah itu teman-teman untuk berhati-hati ya kan, tetap menjaga pola hidup sehat, tetap mengonsumsi banyak air putih, tetap mengonsumsi buah ataupun sayur-sayuran yang segar ya kan. Dan kalau teman-teman bisa juga ditambah dengan suplemen yang bisa menunjang imun tubuh ya kan. Memang sambil menunggu pasien, nah itu teman-teman nggak boleh lengah ya, harus juga yang menjaga imunitas tubuh ya. Jadi sabar dulu ya kan, sabar untuk menjaga pasien. Karena apa, memang kita ini sehat kita itu kita harus prioritaskan dulu. Jadi kesehatan kita itu harus kita utamakan terlebih dahulu ya kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah vaksin pun terkena ya kan, ada juga karena beliau bilang sudah vaksin ketiga, nah tapi masih terkena. Nah itu kan karena dampaknya mungkin juga ya, imun tubuh itu kurang kuat ya kan, kesehatan tubuh ataupun daya tahan tubuh teman Bapak Ibu itu lemah. Jadi untuk menjaga kekebalan tubuh harus yang namanya mengonsumsi banyak buah, banyak sayur, bisa juga ditambah dengan mengonsumsi suplemen yang menyehatkan dan menjaga imun tubuh kita gitu loh ya. Nah tapi teman-teman semua ya, jangan kendor dan menerapkan protokol kesehatan juga, seperti pada saat keluar memakai masker yang sudah aku sampaikan tadi ya. Dan tetap juga ingat ya, menjaga imun tubuh harus tetap dijaga ya kan. Istirahat juga yang cukup ya kan, kita harus istirahat juga yang cukup, terus tetap terhidrasi, jangan tetap selalu mencuci tangan ya kan. Kalau setelah keluar rumah ataupun setelah kontak dengan orang lain itu amalkan mencuci tangan ya kan. Dan teman-teman kalau misalnya mencuci tangan itu pilihlah sabun yang ada manfaatnya gitu loh saat mencuci tangan itu ya kan. Nah di sini ada sabun ini. Nah ini sabun ini membunuh kuman, bakteri, jamur, bahkan virus. Ini namanya sabun klorofil. Ini untuk teman-teman bisa dipakai untuk cuci tangan. Nah setelah mencuci tangan, teman-teman jangan lupa tangannya itu juga harus disemprot. Nah ini ada juga semprot untuk membunuh bakteri, kuman, virus, bahkan jamur. Nah ini aman ya untuk teman-teman. Aku juga walaupun di rumah guys ya kan, walaupun aku di dalam rumah gak pernah keluar dari rumah, itu apabila ada keluarganya dari pasien aku ini masuk ke dalam rumah, terus pasienku keluarganya keluar dari rumah ataupun pulang lagi, nah itu pun aku cuci tangan loh, pasienku aku bersihkan untuk menjaga supaya terhindar dari debu-debu hasil keluarganya yang masuk tadi. Nah itu juga aku jaga, karena apa, semua itu bisa kontak melalui udara ya kan. Virus itu bisa kontak melalui udara walaupun kita nggak bisa keluar rumah, tapi kalau ada orang luar yang masuk ke dalam rumah kita, itu kita juga harus menjaga ya kan. Tetap sering-sering mencuci tangan ya kan, memakai sabun yang ada manfaatnya. Dan sabun klorofil ini salah satunya adalah bisa membunuh kuman, virus, bakteri, bahkan virus yang sekarang ini merebak apabila kita sering-sering mencuci tangan. Dan setelah mencuci tangan, supaya tangan kita tetap steril, itu harus kita pakai semprot tangan ya kan. Jadi semprot tangan ini aku pilih yang
alami, aku pilih yang enggak ada alkoholnya. Jadi kita aman pada saat kita memakai yang enggak ada bahan kimianya. Jadi kita pegang pasien pun aman, ya kan, untuk pasien kita pun juga aman kalau enggak ada bahan kimianya, dan ini alami, original, herbal ya, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Nah, lalu juga selain tetap terhidrasi, juga hindari stres. Tidur yang cukup, kalau siang itu ada waktu kira-kira setengah jam atau 45 menit, gunakan tidur, istirahat siang ya kan. Terus juga kalau teman-teman ada waktu ya, amalkan 10-15 menit olahraga, biarpun bergerak-gerak seperti ini. Dan ingat ya teman-teman, Bapak Ibu pasti bilangnya seperti itu, seperti ini, aku setiap hari olahraga loh, aku juga kerja keluar keringat. Nah, beda ya, beda. Kalau kita olahraga sambil ataupun aktivitas itu berbeda ya kan. Kalau olahraga ya kita memang melakukan olahraga 10-15 menit seperti itu, gerakkan badan kita, terutama bisa bergerakkan ataupun bisa lari-lari kecil walaupun dari dalam rumah. Seperti aku setelah menjaga pasienku, aku melakukan ya pergerakan badan aku. Halo Dinda Martina Indah dari Madiun, gimana kabarnya? Selamat pagi juga, hari Minggu ya, jalan-jalan bersama keluarga enggak? Dengan putra-putrinya, hari Minggu liburan kemana Anda? Nah, seperti itu, olahraga kira-kira 10-15 menit, digerak-gerakkan badannya seperti ini. Seperti aku kalau pagi aku ada di TikTok itu, kalau apa sama nama, baru bangun kakak, enak Rek. Ya maklumlah di rumah sendiri ya, beneran baru bangun. Kalau aku sudah dari jam 4 pagi tadi, waktu Indonesia jam 4, kalau di Taiwan jam 5 aku sudah bangun. Karena jam 6-nya itu aku harus menjaga pasienku. Gitu. Jadi ya memang aku kan seorang perawat, pekerja luar negeri dah. Nah, jadi kita gerak-gerakkan badan kita, naik atas ke bawah kira-kira 10-15 menit seperti itu. Baru begadang semalaman, aku baru tidur jam 3. Enak tidur jam 3 ya. Jam 3 itu aku sudah ngelilir kedua kali, karena aku sebagai perawat di luar negeri harus menjaga pasien gitu. Lalu juga sering rutin berolahraga, lalu juga konsumsi makanan yang sehat. Itu memang anjuran dari pemerintah, apa namanya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya. Karena gini loh ya, aku bukan sok pinter ya, bukan sok menggurui teman-teman, karena dari pengalaman aku menjaga seorang lansia itu memang tip-tip seperti itu memang diajarkan ya, untuk kita pelajari, bahwa setiap saat kita harus mengamalkan hal-hal tersebut. Nah, tunggu sebentar ya, ada pasien kita panggil, dengarnya minta tisu guys. Boyo bosunce katanya. Ini sesemok 8 tisu pusa chan apian untuk tisu loh mah. Yo, saya celi oke ini. Nah, dia minta tisu untuk mengelap mulutnya. Nah, seperti itu guys kegiatan aku, memang sambil menjaga lansia. Jadi teman-teman agar tahu bahwa oh itu loh Mbak Jusmidar setiap hari memberi informasi tentang kesehatan. Nah, teman-teman yang sudah mengerti aku pasti bilang ya, sok tahu. Kan dulunya di rumah nggak pernah itu memberikan sebagai seorang perawat, kan nggak pernah. Nah, gini loh guys ya teman-teman, itu setiap manusia itu ada perubahan. Jadi setiap manusia itu ada sekolah, jadi setiap manusia itu ada wawasan. Aku memberi informasi setiap hari, bahkan aku live streaming sehari itu 2-3 kali. Aku pasti membahas untuk kesehatan untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu semua. Karena apa? Itu dari pengalamanku, memang aku berada di Taiwan di sini, aku kerjaku memang menjaga perawat sebagai orang sakit, dan dari situlah aku ada pengalaman bahwa kalau pasien seperti ini kita harus bagaimana, pasien begini itu kita cara pola hidup sehatnya, cara memberi makanannya itu seperti apa. Nah, dari situlah aku memberi ilmu yang bermanfaat ataupun wawasan aku yang bermanfaat di media sosial, supaya teman-teman walaupun nggak pernah tatap muka dengan aku, lama sekali nggak offline ketemu dengan aku juga bisa memberi informasi dan yang bermanfaat ini, dan suatu saat pada saat di Indonesia sana aku akan menerapkan gitu loh ya. Untuk teman-teman jangan ada yang salah paham, oh sok pintar, enggak
gitu loh. Dari pengalaman aku lagi pun dari pengalaman ini, kalau aku nggak simpan memori itu, salah satunya kan sekarang ada YouTube, jadi ada Facebook juga, dan melalui live streaming seperti ini aku simpan di Facebook, aku simpan juga di YouTube. Suatu saat bisa dilihat banyak orang, dan orang itu pasti membutuhkan, salah satunya sekarang ini kan di media sosial yang dipentingkan kan untuk menjaga sehatnya badan Bapak Ibu semua. Nah disitulah ini memang pengalaman real dari aku ya kan. Selain juga berolahraga, nggak apa-apa kakak, itu bukan menggurui aku, malah kita saling berbagi informasi dan pengalaman kakak. Terima kasih ya kak. Terima kasih Yanda, sampai keliru naik manggil kak. Terima kasih Yanda. Jadi aku, karena gini loh ya, aku ada pengalaman nih, aku ada wawasan bagaimana cara menjaga pasien, bagaimana cara menjaga lansia, bagaimana menjaga orang sakit. Nah itu otomatis nanti kalau aku nggak simpan pengalaman ini, suatu saat akan lupa, ya kan. Nah suatu saat di Indonesia itu pasti ada pertanyaan, oh Mbak Jusilo tuh loh, dulu itu di Taiwan pernah itu menjaga lansia, Mbak Jus itu loh ada wawasan dulu itu di Taiwan sana pernah menjaga orang sakit. Bagaimana sih cara menjaga orang sakit? Nah, ada pertanyaan seperti itu supaya nanti aku nggak lupa gitu loh. Jadi aku bisa memberitahu, oh ya, aku dulu pernah loh live streaming 200 hari pertama, bahkan aku labku itu ada beratus-ratus tuh. Nah, di situ nih loh lab aku. Teman-teman bisa dilihat, Bapak Ibu semua bisa dilihat apa sih cara bagaimana sih cara menjaga pola hidup sehat, dan bagaimana sih cara-cara kita menanganinya, bagaimana sih solusinya gitu ya teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kita dapati bukan hanya teman-teman kita yang sekolahnya tinggi ataupun teman-teman kita yang memiliki ijazah di dalam kedokteran, itu enggak. Kadang-kadang di dalam bidang kedokteran pun masih mencari wawasan luar, masih mencari wawasan luas gitu, mencari juga teman-teman yang sudah memiliki logika gitu juga ya kan. Karena biasanya kalau sekolah itu kan memang sekolahnya ya itu aja gitu, berbeda dengan wawasan luas, berbeda dengan yang namanya pengalaman luar. Nah ini salah satunya ya, anak aku juga pernah bilang seperti ini, aku memang sekolah tinggi, aku memang pernah bersekolah, aku memang pernah melakukan ujian, yaitu ujian cara bergaul dengan orang, cara kita bergaul dengan sesama itu seperti apa. Tapi aku nggak pernah ke luar negeri. Bagaimana caranya, bagaimana situasi di luar negeri, bagaimana situasi ibu di Taiwan, aku nggak pernah tahu. Jadi aku mau tahu dong gimana ibu di Taiwan. Itu anak aku. Padahal dipikir anak aku sekolahnya juga wawasan dari sekolahnya juga, pengalamannya teman-temannya banyak. Tapi karena dia nggak pernah ke luar negeri itu bagaimana, pengalaman wawasan di luar itu bagaimana, nggak pernah tahu. Nah makanya dia juga belajar ke ibunya ya kan, dan aku juga belajar ke anakku gitu loh. Mbak yuk aku masak oseng-oseng daun pepaya, tak kasih teri udang pedes. Awakmu iki mesti lho ndak. Lah iku favoritku loh. Oh iya, di bawah ada daun daun pepaya. Aku mau ambil nanti. Punyanya tetangga, tapi aku sudah izin. Nanti aku mau ke bawah ambil, aku mau bikin video nanti di TikTok. Untuk kita bercanda-canda ria gitu dah. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jadi pelajaran di sekolah perlu, wawasan juga perlu, pengalaman logika juga perlu, di luaran juga perlu. Ojo ngambil punya tetangga, ngambil aku kan sudah izin. Dan dia diperlukan itu cuma buahnya, ya kan. Buahnya pun kalau dia sudah masak, kalau buahnya yang hijau dia nggak mau gitu loh, dia nggak tahu masak. Yang tahu masaknya buah pepaya hijau dan daunnya itu hanya orang Indonesia, hanya Matein Indonesia saja. Nah itulah orang Indonesia itu unik ya kan. Apapun dia makan, tapi yang dimakan itu hasilnya biasanya yang menyehatkan. Nah daun pepaya itu kan menyehatkan ya, selain menyehatkan bahannya alami, juga menyehatkan pada saat kita lapar. Nah itu solusi kenyang namanya. Benar kan? Nah itu seperti itu ya guys teman-teman. Jadi mengonsumsi juga makanan yang menyehatkan, olahraga yang rutin, yang menghindari dari stres. Kalau ada istirahat
setengah jam sampai 45 menit gunakan untuk istirahat, tetap dehidrasi ya, menjaga lingkungan kita ya kan, istirahat yang cukup, kalau malam waktunya tidur ya tidur gitu. Betul Kakak, masakan Indonesia is the best memang. Jadi masakan Indonesia itu aku masak di Taiwan di sini ya kan, itu majikanku suka banget masakan Indonesia yang awalnya dia nggak pernah makan. Tapi aku masakan Taiwan masih tetap juga lidah aku nggak bisa masuk. Jadi aku di sini juga masakan Indonesia, ya kan. Jadi masakan aku juga berbau yang namanya cabe. Tapi yang awalnya majikan aku itu nggak suka cabe, akhirnya suka cabe. Jadi seperti itu. Juga mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat di sini dalam arti apa sih? Buah yang cukup, ya kan, makanan sayur-sayuran yang mencukupi, sayur-sayuran yang tidak mengandungi semprot nek wong Jawa ngomong, yang tidak mengandungi pestisida, yang tidak mengandung, yang sayuran yang alami lah, sayuran yang organik gitu loh. Nah lidahnya wong Jawa ya beda Kakak. Iya enak memang lidah wong Jawa, pokok anek sambel wis iso mlebu, segone iso masuk. Kalau nggak ada sambel udah memang plecak-plecek wong Jawa ngomong. Apapun enak seenak apapun nggak ada bau cabai nggak bisa masuk. Apakah sama sampai Anda, Dinda Martina Indah? Jadi seperti itu ya, kita menjaga pola makanan juga. Kalau makanan itu dari pengalaman aku ya di Taiwan, di sini aku kan menjaga lansia. Nah sebelum sebelum kita masak, salah satunya itu sayur, itu kan kita harus cuci, bukan cuci ya, kita buang yang namanya akar-akarnya dulu, lalu kita rendam 10 menit atau 15 menit seperti itu pakai garam, supaya toksin-toksin yang ada di dalam sayur itu ataupun ular-ularnya itu mati. Nah itu pengalaman aku, itu cara menjaga pola makanan ya kan. Terus makanan itu jangan kalau kita makan, atau kalau orang di Indonesia kan suka itu blendrang nek wong Jawa ngomong. Kalau orang Taiwan nggak ada seperti itu. Jadi sekarang dimasak ya, siang dimasak siang habis. Nah nanti kalau sore dimasak sore habis, seperti itu. Itu cara menjaga pola makanan yang sehat. Dengan padatnya rutinitas aku terkadang juga membuat aku mengabaikan pola makan, pola hidup makan, padahal itu sangat penting banget. Nah kadang-kadang aku juga itu kan waktunya makan itu juga karena kan gini ya, waktunya makan itu kadang-kadang pasien aku itu panggil-panggil ya kan, pasien aku tekan, kalau dia minta bantuan itu aku nggak bisa menunda gitu loh ya. Apalagi blendrang tewel wes jos tenan luweh alawe pindang, itu favoritku memang blendrang tewel ya kan. Blendrang seperti itu memang enak sih blendrang itu, tapi kalau kita cermati itu blendrang itu juga mengandungi yang namanya kolesterol tinggi ya. Jadi tapi teman-teman di Indonesia sekarang sudah bisa menjaga pola hidup sehat, walaupun makanan yang mengandungi yang namanya kolesterol, ada santannya, itu biasanya teman-teman disediakan yaitu yang namanya bisa mengcleansing. Iya, halo Kak Tasya Witanti dari Samarinda, gimana kabare? Samarinda. Terima kasih, selamat pagi juga. Good morning, selamat pagi Kak Tasya Witanti. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Pakai omega squad dong Kak, wis bablas anginnya ya. Jadi kalau di Indonesia itu teman-teman sudah Bapak Ibu semua di Indonesia itu semua rata-rata sudah sudah mengetahui, karena lewat media sosial di online setiap hari itu berseliweran di mata teman-teman semua, di hadapan teman-teman semua, cara menjaga pola hidup sehat. Samarinda panas, di sini hujan Kak Tasya, mendung nih. Ya kemarin pagi itu sempat cuaca cerah, terus malam mulai pukul 2 siang itu sampai sekarang hujan. Itu ada kabut juga turun. Ya seperti itu. Jadi cuacanya memang nggak menentu. Jadi aku menjaga lansia juga harus menjaga kesehatan aku. Itu utama. Yang aku jaga dulu badan aku. Karena kalau aku tetap sehat, walaupun misalnya ada pasien aku mengalami hal yang tidak kita inginkan, aku masih tetap bisa bekerja. Jadi yang pertama aku amalkan diri aku sendiri, menjaga pola hidup sehat diriku sendiri. Madiun mendung juga. Madiun mendung dari jam 3 pagi, hujan Kak Tasya. Oh gitu. Iya ndah, kemarin itu pagi aku live streaming pagi hari, sesi pertama itu sempat cuacanya cerah, tapi setelah jam 2 siang itu sudah mulai mendung dan hujan sampai sekarang gitu loh. Cucian baju 3 season nih kayaknya. Oh ya, doping klorofil aku.
Ah, ya, ya benar Kak Tasa. Jadi seperti itulah. Jadi nah, memang kalau kita ini, halo Mbak Tin, Kak Tasa, kebetulan sekali ya, aku demen banget itu Mbak Tasa bisa ketemu di lab aku, bisa ngobrol dengan Kak, apa namanya, Dinda, namanya dari Medion, dari Samarinda ke Medion bisa ngobrol dan ketemu, bisa bisa ngerumpi di lab aku. Jadi seperti itu ya, dengan padatnya rutinitas aku itu terkadang aku juga mengabaikan ataupun lupa juga cara makan sehat. Itu juga kadang-kadang aku lupa gitu loh, karena apa, dan itu pun memang sering terjadi. Dan selain juga makanan yang aku lupa ataupun kadang-kadang memang nggak cukup mengonsumsi yang namanya nutrisi ataupun apa, makanan-makanan yang sehat, itu biasanya memang terjadi pada diri aku juga. Nah, namun dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, aku juga selalu mengonsumsi suplemen, ya kan. Selain aku, kalau buah itu sering kali, walaupun kita nggak ada waktu, itu makan buah itu memang selalu ya, selalu aku makan, karena buah itu kita sambil kerja pun bisa kita makan. Tapi berbeda sekali dengan makanan-makanan yang sehat ataupun makanan-makanan yang bernutrisi, itu kadang jarang aku dapatkan. Jadi salah satunya aku juga mengonsumsi suplemen supaya agar nutrisi aku tercukupi, lalu kesehatan aku juga terjaga, terus imun tubuh juga terjaga. Jadi kesehatan tubuh aku juga tetap secara optimal bisa mencukupi kebutuhan tubuh aku, yaitu selalu mengonsumsi ini. Ya, ya, salam sehat Kak Tasa dari Samarinda. Salamku untuk keluarga semua ya Kak. Gimana Samarinda, hari ini Minggu ya? Jalan-jalan bersama keluarga ya pastinya, ngopi-ngopi, terus shopping-shopping. Kak Tasa dari Samarinda itu pemandangannya bagus banget. Setiap aku lihat Kak Tasa itu pemandangannya bagus, aku suka itu. Nah, aku juga walaupun kadang-kadang mengabaikan makan anak aku, terus mau makan itu nggak cukup waktu, ataupun aku nggak cukup nutrisi, ataupun nggak cukup sayur istilahnya ya, aku bisa mengonsumsi Kak Liquid Chlorophyll ini sebagai pengganti sayur aku, sebagai menunjang imun tubuh aku supaya menjaga pasien tetap sehat, juga menjaga kekebalan tubuh aku, karena mengandungi Universe Inducate Energy di dalam klorofil ini, juga mencukupi 4 kali lipat lebih ganda dibanding sayuran biasa, yaitu Kak Liquid Chlorophyll ini dari bapak semua tanaman. Luar biasa banget ya kan. Jadi kalau Kak Tasa bahasa Inggris aku ora iso ngomong, wis ngono tok. Jadi umbah-umbah besti ya, umbah-umbah lanjut, umbah-umbah. Jadi kalau Kak Tasa sama Dinda Tina Martina Indah pakai bahasa Inggris, aku ora dong, ora iso maca, yo ora ngerti artine, wis ngono tok. Jadi pada saat aku kekurangan nutrisi ataupun nggak cukup nutrisi, bukan kekurangan nutrisi ya, tidak cukup nutrisi, terus sayur aku tidak mencukupi, aku bisa mengatasinya atau solusiku adalah Kak Liquid Chlorophyll. Dan teman-teman kalau memang seperti aku ya kan, aktivitasnya seperti aku, rata-rata di Indonesia juga sama ya, aku lihat di Indonesia teman-teman kita juga banyak sekali yang kegiatannya, aktivitasnya padat juga. Nah itu aku rekomendasi untuk menjaga imun tubuh pada saat pandemi, untuk menambah nutrisi, untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga kesehatan supaya optimal. Rekomendasi untuk teman bapak ibu semua yaitu Kak Liquid Chlorophyll-nya. Kak Liquid Chlorophyll ini solusinya, di Indonesia juga ada. Jadi Kak Liquid Chlorophyll ini ternyata ya guys, itu sudah 20 tahun setia menemani seluruh rakyat Indonesia. Dan ini minuman herbal alami, minuman kuno ya, minuman ini serbaguna ya. Dan karena Kak Liquid Chlorophyll ini merupakan minuman herbal dari klorofil yang diekstrak dari daun alfalfa ataupun Madicago sativa, yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita sekeluarga ya, dan tentunya melindungi dari serangan berbagai macam virus yang aku sampaikan dari awal tadi. Ya betul, Kak Liquid Chlorophyll is the best Kakak Jusmidar. Badanku selalu capek dengan
klorofil jadi sehat lagi. Oh gitu ya. Nah itu tadi kan Dinda Martina Indah katanya sampai jam 3 pagi baru tidur. Nah itu aku juga mau tanya, biasanya ini jam 3 pagi itu kalau kita itu nggak kuat ya, nggak bisa melek. Wong Jawa ngomong nggak iso melek sampai jam 3 pagi. Nah itu bagaimana kok bisa sampai jam 3 pagi baru tidur? Nah itu biasanya itu kalau kita kan capek, apa mengatasi rasa capek, mengatasi rasa ngantuk sehingga aktivitas yang sampai begitu tetap juga tubuh Dinda Martina Indah tetap bugar. Coba di kolom komentar. Nah, sambil menunggu Dinda Martina Indah dari Medion komentar, kita lanjut ya guys. Dan klorofil ini memang merupakan ya minuman herbal sari klorofil yang diekstrak dari daun alfalfa ataupun Madica sativa yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita sekeluarga dan tentunya melindungi kita dari segala macam bakteri, kuman, virus, bahkan jamur, dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah itu memang terbukti karena apa? Sudah 20 tahun menemani rakyat Indonesia dan semua rata-rata Indonesia, orang warga negara Indonesia kalau nggak mengenal klorofil ini memang kebangetan, sungguh terlalu kalau nggak mengenal klorofil ini. Dan klorofil ini guys, ini berasal dari Timur Tengah. Jadi di Indonesia ora enek ya, pohonnya itu kira-kira 1,5 meter tingginya, tapi akarnya itu sampai ke dalam dasar tanah, sampai ke dasar bumi. Apa tujuannya sampai ke dasar bumi, sampai 50 meter ke dasar bumi? Tujuannya adalah menyerap air yang bersih dari dalam bumi. Nah artinya kalau air bersih, nah ini karena hidupnya ini memang kan di Timur Tengah, nggak ada yang menyirami, nggak ada yang memberi ngocori lah, Jawa ngomong, nggak ada yang nyirami. Nah maka akar kak liquid klorofil ini, daun alfalfa ini ya di Timur Tengah sana menyerap air yang terbersih di dalam bumi. Nah artinya kalau dia itu sudah menyerap air yang terbersih, artinya untuk menjaga tubuh manusia itu lebih bagus dan manfaatnya memang terbaik dan luar biasa. Jadi kak liquid klorofil ini kalau teman-teman nggak mengenal, memang ya capek deh, memang kebangetan ya, capek deh itu kalau nggak mengenal kak liquid klorofil ini. Dan kebaikan kak liquid klorofil ini sendiri yang sering kita sebut dari bapak semua tanam-tanaman. Nah makanya aku sampaikan dari awal tadi, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, vitaminnya lengkap, bahkan mineralnya mencukupi untuk tubuh kita, bahkan bisa menggantikan sayur, bahkan bisa menjaga imun tubuh kita. Pokoknya komplit, serbaguna. Nah itu hanya Anda dapatkan dari satu minuman kak liquid klorofil ini. Semalam aku lagi berkencan ya, semalam aku lagi bercakap sama temanku luar biasa, keling, luar biasa bisnis keling kakak, karena berbeda waktu jadi aku harus siap dan itu aku lakukan setiap hari karena peluang itu datang dan menghasilkan cuan. Tapi setiap hari konsumsi klorofil badanku cukup, mungkin nggak kuat bergadang sampai 3 pagi. Alhamdulillah. Jadi memang klorofil ini ya memang sudah terbukti ya serbaguna ya kan, untuk menjaga pola hidup kita sehat seluruh keluarga. Bahkan yang Dinda Martina Indah katanya begadang, dengan mengonsumsi kak liquid klorofil ini staminanya tetap terjaga ya, tenaganya tetap bisa sampai jam 3 pagi. Nah itu aku mau tanya dah Dinda Martina Indah, nah ini klorofil ini biasanya yang sampean konsumsi ini biasanya di Indonesia sana membelinya gimana caranya? Bisa di kolom komentar lagi ndak?
Nah ini luar biasa banget ya. Jadi Kak liquid klorofil ini memang ya itu tadi ya, bapak dari semua tanaman. Jadi yang aku sampaikan dari pagi tadi, dari awal tadi, bukan dari pagi ya, dari awal tadi itu memang menjaga keseimbangan tubuh kita. Seperti yang Dinda Martina Indah disampaikan, intinya menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi Kak liquid klorofil ini, badan kita akan tetap sehat, badan kita akan seimbang ya, menyeimbangkan dan menjaga kesehatan tubuh seluruh keluarga, juga menyeimbangkan kadar asam dan alkali di dalam tubuh kita, dan meningkatkan daya serap, nutrisi, dan energi. Nah itu tadi ya kan, Dinda Martina Indah yang bilang itu tadi, menjaga daya serap, nutrisi, dan energi ya kan. Seperti aku walaupun menjaga lansia setiap hari, kerjaku sebagai menjaga seorang lansia, aku tetap mengonsumsi Kak liquid klorofil ini supaya tetap fit ya, juga serap nutrisi itu lengkap ya, menjaga energi juga, jadi tetap terjaga stamina kita ya kan, tetap yang awalnya itu biasanya capek itu terbebas, mengurangi rasa capek, mengurangi rasa kita lelah, letih, lesu, itu akan teratasi solusinya mengonsumsi kayak liquid klorofil ini. Luar biasa banget. Dan ini teman-teman kalau mengonsumsi ya kan, cara mengonsumsi, teman-teman kemarin ada yang bertanya ya, cara minumnya seperti apa. Nah padahal kalau Kak liquid klorofil ini teman-teman sudah tahu manfaatnya luar biasa banget. Nah cara mengonsumsi, cara meminum itu pagi hari. Aku pagi-pagi tadi sudah minum ya guys. Pagi itu aku sudah minum klorofil ini dalam keadaan perut kosong. Sebelum kerja aku bangun pagi aku sudah minum ya kan. Pagi kita minum dicampurkan dalam air 250 ml ya, dalam 1 sendok itu sama dengan 1 kilo sayuran. Nah makanya kita sebut tadi bapak dari semua tanaman itu memang luar biasa banget ya, karena selain menambah nutrisi, vitamin ya, menjaga imun tubuh kita, menjaga tenaga kita supaya bebas capek ya, menjaga energi kita juga. Kita bisa menggantikan dalam 1 sendok itu sama dengan 1 kilo sayuran ya kan. Cara membeli sekarang mudah kakak, bisa menghubungi distributor resmi Keling, dan juga bisa kita akses di Kekmat. Tinggal download aplikasi Kekmat di Play Store, bisa juga online dan offline, karena bisnis Keling bisa keduanya gitu. Caranya kakak Jusmida, luar biasa banget. Jadi ternyata Kak liquid klorofil ini yang original. Dulu teman kita ada pernah yang dapat KW ya, jadi komplain juga ke kita. Jadi caranya mendapat original seperti yang dibilang Dinda Martina Indah, bisa didapatkan distributor yang resmi, juga bisa dari Kekmat, yaitu sebuah aplikasi yang bisa di-download dari Google Play Store. Luar biasa banget. Ya, jadi cara mengonsumsi klorofil ini ya kan, aku lanjut lagi ya, cara mengonsumsi atau minumnya. Cara minumnya itu kita bisa minum dalam keadaan perut kosong. Kenapa dalam keadaan perut kosong? Nah kalau dalam keadaan perut kosong kan ini suplemen, itu sudah kenyang kita minum. Jadi pagi tadi aku sudah minum kenyang, sampai sekarang pun belum sarapan, itu badan aku tetap terjaga, tetap kenyang gitu loh ya kan, karena suplemen ini mengandungi 1 kilo sayuran kalau kita minum 1 sendok makan gitu. Nah caranya 1 sendok makan itu dicampur dalam air dalam gelas 250 ml, bisa dicampurkan dengan minuman favorit bapak ibu, kakak-kakak, anak-anak, putra-putri Anda semua. Jadi bisa dicampur dengan susu atau minuman jus yang lainnya, ataupun bisa dicampur dengan madu ya kan, dicampurkan dengan madu murni dalam 250 ml dengan klorofil ini ya kan, 1 sendok makan itu sudah setara 1 kilo sayuran. Nah makanya kalau kita minum klorofil ini dalam keadaan perut kosong, perut kita itu kenyang, terus juga seratnya tinggi, jadi bisa membantu kita melancarkan BAB. Nah luar biasa kan. Nah ini hanya 1 produk liquid klorofil, ini banget luar biasa yang original. Nah itu kalau kita orang dewasa 3 kali minum ya, pagi, siang, malam, sama 1 sendok makan campurkan 250 ml diminum pagi, sama siangnya demikian, malamnya juga demikian. Namun dengan anak-anak ya, untuk putra putri bapak ibu semua, bisa 1 sendok teh ya dicampurkan dengan minuman favorit putra putri bapak ibu semua.
Nah, untuk bagi ibu yang mengandung ya kan bisa dikonsumsi 2 kali sehari dalam 1 seloki, nggak ada efek samping ya, aman kita konsumsi, herbal ya. Jadi kalau kita konsumsi sampai ke jangka panjang pun kita semakin sehat gitu, karena kan herbal di sini. Bisa juga Kak dicampurkan kalau kita masak sayuran atau masak camilan seperti agar-agar, puding atau bikin cake, benar. Nah, untuk pewarna masakan ya kan biasanya itu ya kan, tapi diarahkan untuk teman-teman jangan dicampurkan dengan air yang mendidih, karena di sini ada yang namanya mineral, ada namanya vitamin, supaya nantinya ya kan mineral dan vitaminnya itu enggak rusak. Jadi kalau membuat cake ataupun puding ya kan, ataupun teman-teman bikin puding itu sudah sejuk itu ya kan, dicampurkan sebagai pewarna, jadi pewarna alami. Karena Kak liquid klorofil ini nggak mengandungi pewarna buatan ya kan, warnanya itu hijaunya itu hijau alami. Jadi baunya juga bau dari daun-daunan alfalfa tersebut. Jadi enak, ada baunya daun-daunan alfalfa itu kalau kita minum itu seger banget di tenggorokan kita gitu loh Besti. Ya Bapak Ibu semua, jadi luar biasa banget. Seperti yang dibilang Dinda Martina Indah itu memang sebagai pewarna alami, jadi pewarnanya itu tanpa pewarna buatan. Dan luar biasa kalau ibu-ibu yang program mengandung itu, supaya nanti pada saat lahiran ya kan air asinya itu lancar ya kan, mencukupi bayi kita pada saat bayi kita lahir nantinya. Dan itu sangat disarankan sekali meminum Kak liquid klorofil ini sebagai pengganti sayur hijau ya, karena Madijago Sativa itu kan memang bernutrisi 4 kali ganda lebih baik, 4 kali ganda lebih lipat dibanding sayuran biasa. Luar biasa banget. Jadi satu produk ini manfaatnya berjuta-juta, luar biasa banget ya untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman walaupun sudah divaksin ya kan, sudah divaksin untuk menjaga imun tubuh, untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga kesehatan tubuh, itu sangat juga disarankan yaitu mengonsumsi kayak liquid klorofil ini. Dan ini ready di Taiwan maupun di Indonesia. Supaya apa? Imun kuat, virus cuma nempang lewat, bye-bye virus. Jadi badan kita itu kalau sehat, tubuh kita itu kalau kuat, imun tubuh kita itu kalau terjaga, sebagai tameng pelepas ataupun tameng tubuh kita itu adalah tubuh kita itu kalau imun kita kuat ya, kalau tenaga kita itu kuat, nah itu virus semua nggak akan mampir ke tubuh kita. Nah salah satunya solusinya adalah mengonsumsi Kak liquid klorofil ini rutin setiap hari. Jadi ingat ya, Kak liquid klorofil ini bukan untuk orang sakit saja. Kak liquid klorofil ini untuk orang yang sehat juga. Karena apa? Kalau untuk orang yang sehat menjaga tubuhnya tetap sehat, namun kalau untuk orang yang sakit itu bisa memulihkan pada saat mereka Bapak Ibu semua dalam kondisi sakit. Jadi bisa diminum orang yang sehat, bisa diminum orang yang dalam keadaan sakit. Karena apa? Jangan belum sakit ya kan bilangnya aku masih sehat, aku nggak perlu klorofil. Salah. Karena orang sehat itu menjaga supaya agar tidak sakit. Nah untuk orang yang sakit supaya cepat pulih, supaya kesehatannya cepat kembali seperti sedia kala, salah satunya adalah mengonsumsi suplemen kesehatan Kak liquid klorofil ini menjadi solusi. Luar biasa banget. Iya betul Kakak, pewarna yang alami tubuh kita akan sehat. Nah itu Dinda Martina Indah sudah membuktikan. Nah Anda sendiri kapan? Mulai dari sekarang yuk menjaga pola hidup sehat bersama seluruh keluarga, menjaga pola sehat bersama seluruh sanak famili dengan menyediakan klorofil di rumah Anda masing-masing sebagai P3K ya, supaya tetap terjaga kesehatannya. Jadi untuk mendapatkan yang original ataupun untuk yang order yang original saja ya, supaya mendapatkan manfaatnya, supaya mendapatkan kesehatannya juga semakin optimal dan bagus, mencukupi kebutuhan yang apa Anda butuhkan di seluruh tubuh Anda, seluruh keluarga Anda, itu teman-teman bisa diorder Kak liquid klorofil ini melalui distributor yang resmi ya, dan aku distributor yang resmi dan aku melayani di Taiwan maupun di Indonesia. Caranya teman-teman bisa langsung di inbox ataupun lewat chatting di WA yang sudah aku cantumkan di bio ya, ataupun teman-teman
Di Indonesia yang ingin COD mandiri bisa seperti yang disampaikan Dinda Martina Indah. Caranya di-download aplikasi Kekmat dari Google Play Store ya, daftarkan nomor HP Bapak Ibu, kakak-kakak semua, nomor HP-nya yang aktif, yang bisa dihubungi pakai HP, nomor manual juga bisa lewat WA juga. Jadi dari Google Play Store sana ya kan, daftarkan Kekmat Anda ya, masukkan daftarkan pakai nomor HP Anda yang aktif, nama, jenis kelamin, lalu Anda bisa pilih untuk kesehatan, untuk kecantikan, kebugaran tubuh, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan pakaian, untuk disediakan di rumah Anda klorofil ini dengan masukkan kode referral kembar 111957 ataupun Safka 02. Sudah selesai, Anda sudah memiliki aplikasi Kekmat dan Anda bisa COD original berkualitas suplemen kesehatan yaitu Kak Liquid Klorofil. Bahkan luar biasa, kabar menarik ya teman-teman, bisa konsultasi dokter lewat fitur MyDoc melalui aplikasi Kekmat ya, dan Anda bisa memilih dokter spesialis maupun dokter umum, dan Anda sudah bisa COD harga di wilayah A ataupun wilayah Jawa itu harganya 180.000, dan wilayah luar Pulau Jawa itu harganya 189.000 dalam satu botol 500 ml atau setengah liter. Dan untuk yang di Taiwan harganya 950 NT di seluruh Taiwan ya, di seluruh Taiwan harganya 950 NT. Jadi seperti itu ya teman-teman semua, sudah jelas ya. Jadi untuk di Indonesia dari Google Play Store di-download aplikasi Kekmat supaya dapat original, bermanfaat ya, bisa COD juga dari Google Play Store, di-download aplikasi Kekmat, daftarkan nomor HP Anda, jenis kelamin, nama, masukkan kode referral kembar 111957 ataupun Safka 02. Nah selesai itu teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, luar biasa. Di aplikasi Kekmat Anda juga bisa konsultasi dokter lewat fitur MyDoc, dan Anda bisa memilih dokter spesialis maupun dokter umum, dan di sana sudah disediakan 15 dokter. Jadi Anda juga bisa memiliki aplikasi Kekmat dan memiliki dokter di samping Anda, dan Anda bisa konsultasi kapan saja, di mana saja Anda berada, tanpa harus ngantri, tanpa harus temu janji, tanpa harus ribet ya, dan irit biaya transportasi, karena semua Anda bisa lakukan hanya dari HP Anda melalui aplikasi Kekmat. Luar biasa banget. Dan Kekmat di sini di seluruh Indonesia rata-rata teman kita sudah memiliki aplikasinya. Nah maka untuk teman-teman aku memberi informasi bahwa aplikasi Kekmat ini memang benar-benar bermanfaat untuk Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Jadi labnya pagi hari ini sekian dulu ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di sini jawab-jawabnya. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi pada sesi lab yang berikutnya. Kita akan ketemu lagi pada lab yang kedua. Dan sebelumnya aku tadi mau kasih kopi pasien aku ya guys. Jadi sebelumnya aku juga mau minum kopi. Tadi pagi itu aku hanya mengonsumsi suplemen ini, belum sarapan. Jadi kita mau lanjut sarapan. Aku tadi sudah ada roti. Jadi kita minum kopi dulu sekaligus kita kasih ke pasien kita. Dan kopi ini yang luar biasa uniknya, apabila pasien aku setiap hari BAB itu bisa mengurangi bau BAB guys. Ya, bisa, manfaatnya besar juga ini kopi Arabica 5 in 1. Ada ganodermanya, mengandungi ganoderma atau lingsi, mengandungi ginseng juga. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Ya, manfaatnya itu kita ambil yang manfaatnya ya. Jadi kita mau kasih pasien kita juga ya. Tadi dia minta kopi katanya jam 9 waktu Taiwan atau jam 10 gitu dia mau kopi. Jadi kita kasih ke mereka ya. Sudah aku aduk-aduk dulu. Jadi kita akan minum kopi dulu ya guys, teman-teman kita. Jadi sekian dulu ya labnya aku. Aku mau sarapan dulu sambil minum kopi Arabica ini. Jadi sebelumnya kita seruput dulu guys, sebelum kita akhiri labnya. Kita ngopi dulu sebelum, karena cerita kita sudah lumayan panjang ya. Jadi aku sarapan dulu sambil minum kopi Arabica. Bismillahirrahmanirrahim.
rasanya itu pas, tanpa kita harus mencampur gula, susu ataupun apalah, karena di sini dalam satu saset kopi arabica ini sudah mengandungi Ganoderma lingsi, ya kan? Lingsi itu apa sih? Nah, setiap hari aku sudah bahas bahwa lingsi itu adalah jamur yang bisa mengatasi organ dalaman kita yang mengalami kesehatannya menurun. Terus ada lagi yang namanya ginseng ekstrak. Nah, kita setiap hari bekerja pasti tenaga kita menurun. Nah, ini melalui ginseng ekstrak ini bisa menambah stamina kita. Luar biasa banget. Jadi cuap-cuapnya pagi hari ini sekian dulu ya teman-teman semua. Kita akhiri. Sebelum aku akhiri, untuk teman-teman semua aku ucapin salam sehat ya, selamat berhari Minggu sekali lagi. Jadi untuk teman-teman semua aku terima kasih banget ya sudah menemani aku live dari awal sampai akhir ya. Aku sudah sapa-sapa satu persatu untuk teman-teman semua, dan tanpa sebut satu persatu teman-teman semua terima kasih. Aku ucapin salam sehat, berbahagia bersama keluarga. Sekian live aku pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi live yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Bye bye.